Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid Seregar. Saya dari kelompok KKN USU R86. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempraktekkan bagaimana caranya membuat kompos secara sederhana. Kompos merupakan hasil pembusukan oleh mikroorganisme yang berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi pada tanah. Dan kompos juga berfungsi sebagai salah satu penambah unsur hara pada tanaman. Nah, untuk informasi selanjutnya, silakan ikuti terus video ini. Baik, untuk pertama kita akan mengenalkan dulu bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk komposan kita. Saya akan kenalkan dulu bahannya. Di sini kita menggunakan bahan dasar coklatan dan hijauan. Untuk bahan coklatan teman-teman, di sini saya menggunakan bekas backlog dari jamur tiram. Nah, kalau misalnya ini ada beberapa. Kalau misalnya teman-teman nggak ada backlog ini di rumah, teman-teman bisa ganti dengan coklatan yang ada di rumah, misalnya seperti sekam padi kalau misalnya ada, atau dari serbuk gaji, atau coklatan yang lain juga bisa digunakan. Nah, untuk yang bahan hijauannya, di sini saya menggunakan limbah dapur. Di sini ada limbah dari ini, kalau tidak salah sayur bayam, ada juga sayur sawi, kemudian ada ini bekas buah jambu biji, ini ada kulit semangka, ada wortel. Pokoknya segala jenis limbah yang masih bisa kita gunakan sebagai kompos, silahkan untuk dijadikan kompos. Kemudian di sini juga ada kulit pisang. Kulit pisang ini bagus teman-teman, karena katanya juga banyak nutrisi yang terkandung dalam kulit pisang ini. Kemudian saya jelaskan selanjutnya, yaitu ini ada gula merah. Nah, gula merah ini fungsinya teman-teman adalah sebagai starter awal untuk makanan dari mikroorganisme dari E4 ini, atau bakteri E4. Nah, nanti kita gunakan untuk volume kompos kita segini, sekitar lebih kurang 100 gram. Nah, kemudian kita menggunakan E4, efektif mikroorganisme. Nah, ini adalah nanti atau mengurai dari kompos atau bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, jadi ini akan efektif untuk lebih mempercepat mengurai dari bahan-bahan yang kita gunakan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada air. Air ini untuk bahan yang segini lebih kurang kita gunakan 1 liter. Nanti akan kita campur dengan E4 10 ml dan gula 100 gram teman-teman. Oke, itu bahannya. Kemudian kita masuk ke alat. Alatnya kita di sini menggunakan parang. Parang ini fungsinya untuk menghaluskan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian juga di sini ada tong teman-teman, atau ember yang kita gunakan nanti untuk sebagai media dari kompos ini. Oke, mungkin kita mulai aja. Kita pertama akan menghaluskan bahan-bahan dulu teman-teman. Oke, Kak. Baik teman-teman, ini bahannya sudah dihaluskan. Ini tadi ada bahan hijauannya, ini dari backlognya. Selanjutnya kita akan masukkan pencampuran ke dalam tong, tapi sebelum itu kita akan larutkan dulu E4 dengan gula yang telah kita haluskan ke dalam air 1 liter. Lebih kurang sekitar
100 gram kita masukkan ke dalam air. Kemudian E4 nya kita tuangkan lebih kurang 1 tutup botol, ini lebih kurang ukuran 10 ml. Nah, kemudian kita aduk. Usahakan gula merahnya larut, teman-teman ya. Teman-teman, ini tadi larutan E4 dengan gula sudah larut dalam air. Selanjutnya langsung kita masukkan bahan-bahan ke dalam tong. Pertama kita masukkan dulu bahan coklatannya. Biar lebih mudah mengaduknya, kita masukkan setengah di bawah, setengah di atas. Kita masukkan dulu ini bahan hijauannya. Oke, tadi udah kita masukkan semua bahan-bahannya. Sekarang kita masukkan ini cairan E4 nya, teman-teman ya. Kita masukkan, kita pakai tangan aja secara merata, teman-teman. Oke, kita masukkan setengah dulu, kita aduk dulu. Kemudian kita berikan lagi setengahnya. Dan kita aduk lagi, teman-teman. Oke, sepertinya sudah rata. Selanjutnya kita tutup biar supaya oksigen tidak masuk, teman-teman. Tapi kebetulan karena tutup kita ini sedikit tidak pas dengan besar lubang dari tong ini, maka kita lebih dahulu melapisinya dengan plastik seperti ini biar supaya lebih kuat. Kemudian ini volume dari bulatan ini bersama dengan ini. Oke, selanjutnya ini kita tunggu dalam waktu lebih kurang sebulan ataupun sampai dengan 3 bulan. Kalau sebulan kita lihat sudah bisa matang, maka bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya belum matang, kita tutup kembali dan kita lihat 2 bulan kemudian ataupun 3 bulan kemudian. Terakhir, teman-teman, setelah kurang lebih kita mengomposkannya, hasil akhir dari kompos yang kita gunakan adalah seperti ini, teman-teman. Tampakkan dulu kamera. Nah, jadi ini masih ada bekas-bekas seperti ini, teman. Dan kalau dia sudah matang, dia akan seperti ini, mudah hancur. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Saya harap kalian suka dan bermanfaat, dan selamat mencoba. Terima kasih, sampai jumpa.